Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursya Fitri. Saya mahasiswi dari UINSU, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPIA Stambul 2021, NIM 0101213117. Di sini saya akan menjelaskan hadis maudhu'i. Baik, pengertian hadis maudhu'i. Sebelum ke hadis maudhu'i, saya ingin menjelaskan ke pengertian hadis. Secara harfiah, hadis berarti berbicara, perkataan atau perbuatan. Istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan langkah dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal tentang Nabi SAW. Hadis maudhu'i menurut artis hadis maudhu'i. Secara bahasa, hadis maudhu'i merupakan isim marfu' dari kata wada'a yang artinya masalah atau permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf mawdu'ah yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafa'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis yang terpecah dalam kitab hadis yang terkait topik tertentu, kemudian disusun oleh sebab munculnya pemahaman dengan penjelasan pengkajian. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat, maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah pengumpulan ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis, atau bertebaran di kitab-kitab hadis. Menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah pengumpulan hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud. Yang ketiga, Sebab Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis maupun aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Ciri-ciri maudhu'i ini itu ada menghimpun hadis yang membicarakan satu topik terlalu atau permasalahan tertentu, memahami makna dari masing-masing hadis, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan tematik. 2. Unsur-unsur tematik hadis. Menentukan topik atau judul yang akan dikaji, mengumpulkan hadis yang terkait topik yang telah ditentukan, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai tema. Langkah-langkah hadis dengan metode topik tematik maksudnya. Menentukan tema akan masalah yang akan dibahas. Melakukan penelitian matan yang meneliti kemungkinan adanya iklat atau catat. Dan yaitu kejanggalan. Mempelajari tem yang mengartikan serupa. Membandingkan berbagai syarah hadis. Kekurangan dan kelebihan dari hadis ini sendiri yaitu
kelebihan dari metode maudhu'i ini yaitu hadis yang banyak setiap kasus dalam setiap kasus hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Ini memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi yang beragam, meskipun dari satu sisi pencetus komitmen pemahaman. Yang kedua ada melibatkan semua hadis dalam kasus tertentu. Para analisisme dengan pendekatan indikatif dalam menemukan zanni atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami. Lafal yang bernuansa jami dapat menjadi primus mayor dan dengan pendekatan deduktif membuat pemahaman menjadi utuh dengan menetapkan judul pembahasan yang akan dibahas. Kekurangan metode maudhu'i dari memenggal hadis, yaitu maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan membatasi permasalahan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pembahasan hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat atau serta mempermasalahkan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.